Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga beserta keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah membahas seputar sholat subuh dan sholat duhur. Saat ini kita akan membuka rahasia di balik sholat asar. Dan ini menurut hemat kami, sholat asar itu sholat yang paling krusial. Kenapa sholat yang paling krusial? Mari kita lihat dari info-info teks-teks dalil yang ada, sehingga kita bisa menyimpulkan betapa krusialnya sholat asar ini, betapa bahayanya ketika seseorang meninggalkan. Yang pertama, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa ta'ala menggelari sholat asar itu dengan sholat wusta. Dan itu sepakat jumhur ulama, yang dimaksud sholat wusta ini adalah sholat asar. Ayat mengatakan, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala solat dan peliharalah solat wusta. Berdirilah karena Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Jadi memelihara semua solat. Secara khusus ini ada perintah memelihara solat wusta. Solat wusta ini yang mana yang disebut? Apakah subuh, apakah duhur, apakah asar, apakah maghrib, apakah isya? Dan kami sebagaimana dalil yang banyak, para ulama menyepakati yang dimaksud sholatul wusta itu yang paling banyak dianut adalah sholat asar. Ini menurut pendapat yang paling tepat. Kenapa? Karena dasar yang dijadikan pijakan ketika terjadi perang Ahzab. Nabi SAW bersabda, karena waktu itu sibuk menggali parit, sampai akhirnya waktu sholat asar itu hampir terlewat. Bahkan ada ulama yang menyebutnya terlewat. Sehingga beliau bersabda, sagoluna anis sholatil wusta, sholatil asr. Mereka, maksudnya kaum Quraisy itu, mereka kaum kafir Quraisy telah menyibukkan kita, disibukkan dengan menggali parit itu, telah menyibukkan kita dari sholat wusta. Yang mana sholat wusta? Beliau sendiri menyebutnya sholatul ashr, yaitu sholat asar. Sehingga dipahami bahwa sholat asar itulah yang dimaksud ayat Quran, yaitu sholat wusta. Pada perang Ahzab atau perang Khandak ini, di mana umat muslim saat itu dipimpin Rasulullah SAW secara langsung, personilnya ada 3.000 orang menghadapi 10.000 orang kafir Quraisy, yang di situ terhimpun kaum Yahudi juga ada yang di situ, kaum munafik ada sebagian di situ, ada kafir Quraisy ada di situ. Lalu atas usul Salman Al-Farisi, strategi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, yaitu membuat parit. Makanya disebut perang Khandak juga, karena ada parit yang dibuat. Yang parit itu panjangnya 5 kilo, 5,5 kilo, hampir 6 kilo. Dikerja dalam waktu 6 hari. Panjangnya hampir 6 kilo, lebarnya 4,5, dalamnya 3,5 meter, dikerja dalam 6 hari. Ini sebuah etos kerja yang luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan kalau proyek ini dikerjakan di era milenial ini,
membuat parit 6 kilo, lebarnya 4 kilo, dalamnya 3,5. Untuk rapat menentukan anggaran saja itu bisa berbulan-bulan. Ini 6 hari diselesaikan. Ini sebuah etos yang sangat luar biasa, semangat jihad. Beliau terlibat langsung. Itulah sehingga ketika terlewatkan waktu sholat asar, beliau bersabda, "Saghuluna anis sholatil wusta, sholatil ashr." Mereka kaum kafir Quraisy telah menyibukkan kita dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Itulah sehingga sholat asar ini pendapat yang tepat di kalangan para ulama menunjuk sholat wusta yang dimaksud dalam Quran adalah sholat asar. Apa krusial daripada sholat asar ini? Tentu banyak sekali fadilah rahasia di baliknya. Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat asar bersama kami, kata Abu Basrah, di daerah Makhmas. Sholat asar bersama Nabi di daerah Makhmas. Kemudian beliau bersabda selesai sholat asar itu, "Inna hadhihi sholatu uridat ala man kana qablakum fadayya'uha." Sesungguhnya sholat ini, maksudnya sholat asar, pernah diwajibkan orang-orang sebelum kita, tetapi mereka menyia-nyiakannya. Sehingga faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marratain. Siapa yang mengerjakan sholat ini, maksudnya sholat asar ini, maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Nah, ini salah satu rahasia sholat asar. Jadi 1 kali kita sholat asar, contohnya dapat pahala 1.000, maka dikalikan 2 menjadi 2.000. Seperti itu. Kenapa? Karena sebabnya kata beliau, sholat ini pernah diwajibkan kepada orang terdahulu, tapi mereka menyia-nyiakannya, tidak mau mengerjakannya. Dan kita umat Muhammad mengerjakannya, maka pahala yang disiapkan untuk mereka dan mereka tidak mau mengambilnya, dan kita mau mengerjakannya, kita mendapatkan pahala sholat yang kita kerjakan, dan pahala yang tidak mau diterima oleh mereka diberikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan pahala 2 kali lipat. Ini sehingga sholat asar itu pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Di samping itu, ini sholat asar sepaket dengan sholat subuh ketika kita membahas tentang sholat subuh. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa sholat di 2 waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Sholat di 2 waktu dingin yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah sholat subuh dan sholat asar. Kalau subuh kan dingin, kenapa asar dingin? Karena waktu asar itu dilaksanakan adalah waktu di mana terjadi peralihan antara suhu panas ke suhu yang dingin. Makanya dia disebut sholat bardaini, 2 waktu dingin, yang dimaksud adalah subuh dan asar. Di samping itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijun nar ahadun shalla qabla tulu'i syams qabla ghurubiha." Tidak akan masuk neraka seorang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Ini sholat yang sebelum matahari terbit yang dimaksud adalah sholat subuh. Sebelum matahari terbenam yang dimaksud adalah sholat asar. Berarti ada fadilah sholat asar ini berpaket dengan subuh dalam konteks hadis ini. Nah, di sini krusialnya tentang sholat asar. Ancaman orang yang meninggalkan sholat asar. Meskipun ini terjadi polemik di kalangan para ulama, yaitu orang yang meninggalkan sholat asar, itu di dalam hadis riwayat Bukhari, ancamannya begitu berat. Apa beratnya? Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka habito amaluhu, maka terhapuslah amalannya. Jadi meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Dalam memahami terhapusnya amalan ini, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud meninggalkan sholat asar, hapus amalannya, itu ada dalam 2 kondisi, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, meninggalkan sholat asar atau meninggalkan sholat semuanya, itu menyebab terhapusnya seluruh amal. Nah, makna yang kedua, terhapusnya amal tertentu ketika meninggalkan sholat tertentu. Tapi ada juga ulama yang memahami orang yang meninggalkan sholat asar, amalan pahala, amal solehnya di hari itu sirna, hapus sedemikian rupa.
Maka kami cenderung ke pendapat yang ketiga ini. Jadi contohnya hari ini hari Ahad, kita tidak sholat asar dengan menggampangkan, dengan meremehkan semuanya. Akhirnya apa? Dari azan maghrib kemarin sampai azan maghrib nanti, maka hapus amalannya. Tilawah kita, perbuatan baik kita, bakti kita sama orang tua, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah. Sebabnya apa? Sebabnya meninggalkan sholat asar. Nah, ini bahayanya kalau sholat asar itu ditinggalkan. Itulah sehingga salah dari sekian rahasia sholatul wusta, karena kalau tidak dikerjakan hapus seluruh amalannya. Makanya banyak pekerja-pekerja di Jakarta yang tinggalnya di Bekasi, yang biasanya kalau mereka menghadapi kemacetan dan takut sholat asarnya nanti tidak terlaksana, maka tidak sedikit yang mereka menunggu sholat asar, setelah itu baru pulang. Atau mereka menargetkan, memplanning agar sholat asar tidak sampai tidak dikerjakan. Itu direncana sedemikian rupa. Kenapa? Karena hapus amalannya. Terus yang kedua lagi, dari hadis ini Bukhari Muslim juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alladzi tafutuhu salatul asr, ka'annama watira'ah lahum wa malahu." Orang yang terlewat mengerjakan sholat asar, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh keluarga dan hartanya. Jadi kalau ada orang sholat asar tidak dikerjakan karena suatu hal, dia berleha-leha, membiarkan waktu sedemikian rupa, terus akhirnya masuk waktu maghrib dan tidak sholat asar, maka orang itu telah kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Itu bahayanya, dia mengancam harta dan keluarga kita. Itu sholat asar. Sehingga dari semua sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, toleransinya yang begitu luas adalah sholat asar. Sholat asar itu toleransinya sangat luas sekali. Ini dilihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man adraka raq'atan minal asr qabla an taqruba syams. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, faqad adrakal asr, maka dia mendapatkan salat asar. Begitu bahayanya salat asar. Sampai-sampai toleransi salat asar itu begitu luas. Contoh, kita salat asar menjelang maghrib. Begitu kita sholat asar naik rakaat yang kedua, kumandang azan berkumandang, maka sampai Nabi sampaikan faqad adrakal asr, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Padahal yang 1 rakaat di waktu asar, 3 rakaat sudah masuk waktu maghrib. Itu pun masih ada toleransi dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita betapa sholat asar itu adalah sholat yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang memang sedikit agak berat dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya, termasuk subuh. Masing-masing punya tantangan, masing-masing punya fadilah, masing-masing punya kelebihan. Tapi yang jelas, sholat 5 waktu adalah mengandung rahasia yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat asar ini pun punya pengawal, meskipun hukumnya adalah ghairu mu'akkad, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Dia bukan mu'akkad tapi ghairu mu'akkad. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bahkan orang yang sholat asar 2 rakaat, 4 rakaat, maka dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para pemirsa dimanapun berada, kita perhatikan ibadah sholat kita, termasuk sholat wusta, sholat asar ini, karena begitu krusialnya. Jangan sampai mengancam amalan-amalan kita yang lainnya karena kita tidak melaksanakan sholat asar. Sehingga kita paham betul kenapa Nabi memberikan toleransi yang begitu tinggi terhadap sholat asar. Sholat asar, 1 rakaatnya di waktu asar, 3 rakaatnya di waktu maghrib, masih dikatakan Nabi faqad adrakal asr, dia telah mendapatkan sholat asar. Semoga ini adalah wawasan baru, memberikan semangat, inspirasi, dan memotivasi kita untuk lebih menjaga ibadah-ibadah sholat kita. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.